Salam dugem, dunia gembala. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya toxic parenting. Jadi di mana pola asuh orang tua yang salah yang justru meracuni anak-anak. Nah, pada saat kali ini di tengah-tengah kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, narasumber yang dipakai Tuhan juga melayani di mana-mana. Pengusaha juga, jadi lagi sibuk banget nih sebenarnya, tapi dia mau menyempatkan waktunya beliau-beliau ini untuk membagikan pengalamannya, untuk memberikan ya pencerahan lah ya, nasihat-nasihat buat kita-kita yang muda-muda. Langsung saja kita mau sambut Bapak Heri dan Ibu Runggu. Shalom. Ya, shalom. Bapak Selamat Ibu. sore. Luar biasa. Salam selamat sore. Selamat sore. Macet tadi Bapak Ibu. Waduh. Luar biasa. Macet. Luar biasa. Hampir 3 jam ke Iya, sini. Tadi saya lihat di jalanan luar biasa. Maklum tanggal muda Bu, hari Sabtu ya. Nggak apa-apa kok. Iya benar. Oke, Bu, yang tadi sudah saya bahas. Terima kasih sekali sudah memberikan waktunya, menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Bapak Ibu terima kasih banyak. Sama. Mungkin Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri, mungkin Bapak dan Ibu ini siapa dengan singkat aja, biar nanti para penonton juga tahu, oh Bapak dan Ibu Runggi ini seperti ini. Boleh? Siapa yang akan perkenalkan? Oh ya, ya, Bu. Boleh. Silakan Ibu. Ya, saya namanya Ibu Runggu Nababan dari suku Batak, dan suami saya Heri Frans Pasaribu. Kami punya anak 4, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Yang pertama, anak kami sudah berusia 28 tahun. Dia seorang dokter, dan dia bertugas di Rumah Sakit Sudirman, juga di klinik estetika ya. Kemudian yang anak kami yang nomor 2 sudah menikah, ada di Australia. Wow, Ya, saya baru pernah masak ya Bapak Ibu. puji Tuhan. Anak kami yang nomor 3 itu ada di rumah, kebetulan berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus berusia 21 tahun. Ya, dia epilepsi ya. Jadi karena banyak sekali kejang sehingga dia agak delay gitu. Dan yang nomor 4 laki-laki masih kelas 1 SMP. Baru 13 tahun kemarin. Luar biasa. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang ibaratnya kalau jamu itu komplit gitu ya. Udah jamu komplit gitu ya. Sudah punya anak yang sudah menikah juga punya, maupun anak yang masih belum menikah, berkebutuhan khusus juga ada, maupun yang masih remaja gitu. Jadi pas banget kita menghadirkan narasumber yang luar biasa. Oke, mungkin Bapak Ibu aku boleh ya langsung bertanya-tanya sedikit, kita sharing-sharing gitu ya. Aku pribadi senang banget karena aku ini ibu yang masih ibu muda gitu ya Bu ya. Jadi anakku tuh baru usia 5 tahun dan 3 tahun. Jadi harus banyak sekali belajar. Mungkin kita hari ini mau membahas tentang toxic parenting, yaitu pola asuh orang tua yang cenderung itu salah, yang justru meracuni anak-anak. Sadar tidak sadar orang tua, termasuk saya juga mungkin ternyata pola asuh saya ini merusak anak saya sendiri. Gitu. Nah, menurut Bapak Ibu, setuju nggak dengan yang kalimat yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saat ini banyak orang tua yang sedang mengalami toxic parent. Jadi orang tua yang salah dalam mendidik anak, yang meracuni, yang sering membentak anak, yang tidak mendidik anak. Karena aku pernah dengar ada orang tua yang bilang kalau ngurus anak mah gampang, kasih makan aja dia gede kok. Tapi mendidik anak itu hal yang nggak mudah, itu hal yang susah gitu. Boleh dijawab oleh Bapak, boleh Ibu tentang toxic parenting. Kalau saya tidak setuju, karena saya dididik secara otoriter juga dulu. Biasanya itu turunan. Dari kita punya orang tua kita juga dididik oleh orang tuanya secara otoriter, kemudian orang tua kita dan diturunkan kepada kita. Tapi kita kan sudah banyak belajar ya, belajar psikolog, juga kita belajar firman Tuhan, sehingga kita belajar bahwa anak itu adalah titipan yang harus kita secara hati-hati untuk mendidik anak itu. Jadi dikatakan bahwa kita boleh mengajar dia, tapi pada waktunya. Nah, kapan? Pada waktu dia melanggar firman Tuhan. Itu pun dalam mengajar ini kita harus bervariasi, dimulai dari suara tinggi, ya, iya,
suaranya ditinggikan, dan itu kita harus melihat anak itu, anak kita itu pelajarinlah 4 dasar karakter manusia itu. Kalau dia pragmatis, mau dibentak kek, mau apa kek, dia biasanya flat aja. Buat aja gitu ya. Nah, kita pelajari gimana ya cara mendidik anak ini kalau yang pragmatis, gitu ya. Nah, biasanya kasih target kalau yang pragmatis itu. Kasih dia target. Ada 4 tadi ya Pak Ibu ya? Ibu ya. Ada pragmatis. Kalau yang koleris ini biasanya agak keras kemauan. Oh, keras kemauan. Nah, ini kita biasanya kasih dia tuh kasih peraturan aja. Betul. Karena dia nggak suka dikerasin biasanya itu. Kasih dia peraturan, nanti kalau begini ya, begitu dia nurut itu. Dan kalau yang melankolis jangan dibentak, Bu. Hatinya lembut gitu ya. Yang melankolis tinggi sedikit suara nangis dia. Nangis ya. Nah, biasanya kasih dia pengertian. Pas saya termasuk melankolis kali ya. Nah, satu lagi yang senenis. Nah, dia kalau makin dihukum santai-santai aja tuh. Senang-senang aja dia. Biasa aja. Lagi dihukum tapi merasa tidak dihukum gitu ya. Saya dihukum. Dan biasanya kalau orang melankolis itu kalau misalnya kita menghukum nih anak yang melankolis, dihukum di kamar, dikurung loh di kamar loh, dia malah senang, memang senangnya di kamar. Iya, benar. Jadi kita harus melihat dan mempelajari karakter anak kita. Jadi kalau orang singonis dikurung di kamar, nah itu siksaan buat dia. Karena dia kan heboh biasanya. Betul. Jadi harus tepat ya Bu ya, misalnya hukumannya juga ya. Melankolis jangan dikasih hukuman yang melankolis biar itu mah nyaman-nyaman aja karena itu dia gitu ya. Oke. Nah, aku belajar nih, baru tahu juga nih aku kayak gitu. Berarti menurut Ibu kurang setuju kalau misalnya toxic parenting itu ya karena diri dia sendiri yang salah, tapi pengalaman dia yang sudah juga, misalnya kayak saya dididik dengan orang tua yang seperti itu sehingga saya mendidik anak-anak saya seperti itu gitu ya Bu ya. Tapi kalau saya boleh berbagi pengalaman saya juga Bu, dulu mama saya juga maaf ya kalau mamanya nonton, mama saya itu juga anak mama, tapi puji Tuhan sekarang karena kita juga tadi Bapak Ibu sampaikan kita belajar firman Tuhan juga gitu ya. Terus karena ada media sosial tentang parenting, mungkin kalau orang tua saya dulu nggak ada HP yang bagus untuk dia browsing mengenai parenting gitu. Makanya yang saya terima adalah bentakan, galak dan segala macamnya. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa saya nggak mau mengikuti apa yang orang tua saya lakukan terhadap saya gitu. Karena itu membuat saya aja sedih gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau bagi itu kepada anak gitu ya. Yang tadi Ibu udah sampaikan juga, kita udah ada firman Tuhan juga. Betul. Dan biasanya yang dididik secara otoriter itu dia nggak percaya diri. Dia nggak takut melakukan apapun. Salah, nanti kena marah, dibentak, dihukum, ya kan? Kemudian dia banyak ini gampang depresi biasanya. Karena selalu dibawa tekanan, ya kan? Dan nggak punya motivasi. Nanti kalau aku lakukan ini paling juga dimarahin. Nah begitu, jadi takut melangkah ya. Betul. Jadi sebenarnya anaknya itu harus dikasih reward gitu, dikasih pujian kalau dia melakukan sesuatu, minimal pujian ya. Iya benar. Betul. Nah kalau misalnya si anak itu gini Bu, jadi saya suka ngobrol-ngobrol juga sama orang tua juga. Ini anak tuh udah SMA kelas 3, cewek, tapi nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa sepeda. Pas aku tanya kenapa, ternyata dari kecil itu anak karena dia cewek dan anak pertama cenderung tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, tidak boleh D, yang akhirnya dia menjadi anak yang jadi mohon maaf kayak nggak bisa apa-apa gitu. Untuk seumuran dia pakai motor metik nggak bisa, pakai sepeda nggak bisa, seperti itu. Ternyata yang saya pelajari bahwa oh berarti kita dari mendidik anak-anak mungkin dari dia 0 sampai usia berapapun memang kita harus latih mereka, dan kalau mereka melakukan sesuatu jangan, nggak boleh ya, nanti kamu jatuh ya. Kamu cewek, jangan ini ya, jangan itu ya. Nah, sehingga tuh kesalahan orang tua sendiri yang mengakibatkan si anak ini jadi nggak bisa apa-apa. Benar nggak Pak Ibu? Betul. Makanya saya juga sama anak-anak saya ya udah kalau emang itu nggak berbahaya dalam pantauan kami juga sebagai orang tua, aku sih nggak apa-apa gitu. Karena melatih motorik mereka juga sejak dari kecil, ya banyak lah yang mereka bisa pelajari juga kan. Jadi aku belajar untuk tidak ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, aku juga nggak mau seperti itu gitu. Biar ya aku juga nih belajar juga loh sama Ibu, luar biasa banget ini, luar biasa banget. Jadi Ibu, kalau misalnya ada anak yang sering dibentak, pengaruh sekali buat psikolognya tidak? Sangat. Biasanya anak-anak yang suka dihukum atau dibentak itu, biasanya dia itu